Pak Hamam dari Tempo. Untuk Pak Dirtipidum atau Pak Direktur Pengawasan, Bapak tadi disampaikan bahwa ini menggunakan beberapa jenis visa ya Pak ya, para WNA ini. Bisa dirincikan nggak sih Pak apa saja visa yang mereka gunakan, kemudian apakah sudah ada yang overstay atau segala macam. Kemudian dari ratusan WNA ini, mereka pembuatan visanya yang tadi dibantu oleh salah satu tersangka WNI itu menggunakan biro jasa juga nggak Pak dalam mengurus ya dokumen-dokumen keimigrasian dan segala macam. Jika iya, ada berapa sih biro jasa yang digunakan oleh para WNA ini? Kemudian tadi disebutkan 15 perusahaan yang menjadi sponsor itu di mana sih perusahaannya? Apakah di luar negeri? Jika di luar negeri, basisnya di negara mana? Kemudian satu lagi, Pak, atas nama MAP itu bosnya ada di mana sih saat ini gitu? Dan warga negara mana? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hamam dari Tempo. Kami persilakan langsung Pak Dirtipidum. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama terkait penggunaan visa. Nanti masalah penggunaan visa ini akan lebih detail nanti dijelaskan oleh Pak Dirwasdakim. Kemudian terkait dengan biro jasa yang mengurus WNA. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami akan menginjak ke sana, mengingat kemarin kami baru menyelesaikan pemeriksaan terhadap 321 orang ini. Kita handicapnya cukup tinggi karena sangat sulit untuk mendapatkan translator atau juru bahasa yang tersertifikasi, terutama seperti Vietnam, kemudian Laos, kemudian Kamboja. Kemudian untuk perusahaan sponsor, ini perusahaan dari 15 ini merupakan perusahaan di Indonesia. Kami sudah melakukan profiling. Nantinya kami akan bersinergi dengan Dirwasdakim untuk melakukan pendalaman terhadap perusahaan-perusahaan ini, dan kami juga akan berkoordinasi khususnya masalah data, karena kami hanya memiliki nama dan identitas, sedangkan nanti di Wasdakim kami nanti akan mendapatkan sponsornya dari siapa ataupun perusahaan mana. Kemudian yang berikutnya lagi terkait admin keuangan yang WNI ya. WNI, perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan ini adalah ikut ditangkap pada saat di Hayamuruk. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan ini pernah bekerja di judi online sebelumnya di Kamboja. Sedangkan dari hasil pemeriksaan dan pendalaman yang kita lakukan, bahwa yang bersangkutan ini selain admin juga sebagai pemegang operasional, jadi memegang ATM untuk kegiatan operasional, baik itu makan, kemudian kegiatan sehari-hari, ini dipegang oleh yang bersangkutan. Dari keterangannya diperoleh informasi salah satu nama yang masih akan kita lakukan pendalaman, dan ini adalah warga negara China. Mungkin demikian ya Mas ya. Terima kasih. Mungkin ditambahkan oleh Dirwasdakim, silakan. Siap, terima kasih Pak Karo. Silakan. Izin menyampaikan bahwa dari 322 yang sedang saat ini dilakukan pemeriksaan, itu 2 menggunakan BVK atau bebas visa kunjungan, kemudian 36 ITK B1 atau visa on arrival,
ITK C2 atau kunjungan bisnis ada 10. Kemudian ITK C12 atau prainvestasi itu ada 120. ITK D12 prainvestasi multiple entry ada 149. Bridging visa ini dari visa mau dinaikkan menjadi ITAS itu ada 3, jadi dia menggunakan bridging visa. Kemudian ITAS investor ada 2, jadi totalnya ada 322. Demikian Pak Karo, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Silakan rekan-rekan, ada lagi yang ingin bertanya? Satu di sebelah kanan teman-teman, ada satu lagi. Mic-nya, kita tolong. Kami persilakan, sebutkan nama dan medianya. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Saya Rian dari Kompas.com. Ini sebetulnya melanjutkan aja pertanyaannya. Ini kan tadi 287 yang sudah ditetapkan tersangka itu, kalau menurut saya ini masih sebagai karyawan gitu ya istilahnya. Ini belum disebutkan soal leader dari jaringan ini apakah sudah terdeteksi mungkin, apakah itu juga merupakan seorang WNI atau WN asing gitu. Dan juga backgroundnya apakah leader ini sudah berkecimpung lama di dunia judol gitu. Lalu juga dan WNI yang menjadi tersangka ini juga bagaimana latar belakangnya, apakah mereka juga sudah lama melakukan kegiatan seperti ini gitu. Dan juga berlangsung berapa lama ya gitu. Sejak kapan? Oke, itu aja. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Ari dari Kompas ya. Ditujukan kepada Pak Dirtipidum mungkin ya. Oke, baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Dirtipidum. Terima kasih Mas. Dari hasil pemeriksaan ini memang kita sudah menetapkan 287 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, khususnya WNA. Nah, terkait leader ini kami masih akan meramu seluruh hasil pemeriksaan terhadap khususnya yang admin, termasuk yang koordinator, nantinya untuk kita melakukan cross-check termasuk dari hasil data analis digital. Karena kalau berdasarkan keterangan mereka hanya tetap selain keterangan daripada para WNA, kita juga harus melakukan pencocokan dari data berdasarkan digital forensik, termasuk dengan analisa transaksi keuangannya. Lebih bisa memastikan bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Kemudian yang WNI yang terlibat sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Ini rata-rata mereka mendukung kegiatan operasional semenjak kegiatan Hayam Wuruk ini buka. Dan perlu kami informasikan bahwa dari hasil pemeriksaan analisa digital forensik ya, bukan pengakuan mereka, bukan pengakuan daripada WNA, berdasarkan data dari hasil analisa digital forensik dari Puslapor, mereka beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan. Jadi penangkapan itu tanggal 9 Mei, kemudian kira-kira tertarik ke belakang baru mereka operasional. Demikian Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Ada lagi teman-teman? Baik, 3 penanya. Sebutkan nama dan medianya serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan.